Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di channel Berunding, berbicara seputar trending. Pada malam hari ini kembali saya ditemani oleh teman-teman saya. Ada Mas Bro Rian. Mas Bro, apa kabar? Dan ini ada Bang Hamdi. Bang Hamdi, apa kabar nih? Alhamdulillah. Baik, Bang Hamdi, apa yang akan kita bahas malam hari ini? Hal yang fenomenal. Apa tuh? Tatanan kehidupan yang baru. New normal. New normal. New normal. Jadi kita harus ngapain hadapin new normal? Kita nih harus menjalani apa yang sudah ditentukan nih sama pemerintah. Kita taati aja dulu. Berarti pasrah lah tuh. Bukan pasrah kayaknya. Jadi Soalnya kita kan sebagai relawan juga nih. ya, Kita sebagai relawan nih sudah berbagai macam cara juga kita tempuh. Dan pemerintah mengeluarkan cara inilah untuk istilahnya menghadapi solusinya, menjalani solusi dari masalah yang ada ya, dari masalah COVID-19 ini. Dan dia nggak sembarangan juga kan. Ada yang dipikirkan. tapi menjadi masalah ini tepat atau tidak? Itu lagi kan? Ya. Dan ini pasti akan berubah juga. Bukan begitu Pak Ded? Ya kalau saya lah ya, dengan sesuatu yang baru itu kita tidak, untuk new normal ini jangan kita pikirkan gitu kan. Kalau kita pikirkan mungkin kita takut inilah, takut itulah. Tapi kita perlu sadari bahwa sesuatu yang baru itu kan sering terjadi dalam hidup kita. Banyak hal. Kalau dulu kita belum memakai sampo, tiba-tiba mengenal sampo, kita jadi terusan pakai sampo. Jadi kalau dibilang itu sesuatu yang baru, iya sesuatu yang baru dulu pada pakai saat daun-daun itu. aja ya. Itu primitif kali. Dulu pakai sabun batangan, yang ada sabun cair. Iya. Itu Sesuatu yang baru kan? juga. Perubahan berarti kan? Cuma kalau new normal sekarang ini kan keputusan pemerintah nih Mas Bro. Artinya gini kan, memang ini dibahasakan new normal, artinya perubahan itu diatur oleh pemerintah. Sementara namanya perubahan itu kan tetap ada pada diri manusia, dan itu sifatnya mutlak dan wajib dan pasti terjadi. Nah, namun konteks sekarang kan konteksnya jelas nih, COVID. Nah, karena COVID kita harus mengubah kebiasaan yang seharusnya mungkin kita harus berubah, atau ini dipaksa untuk berubah gitu. Atau dengan cara inilah kita berubah kan gitu. Ya. secara ini sih mungkin jadi awalnya keterpaksaan lah. Iya. Terpaksaan. Ya mungkin ini menjadi hal yang baru untuk kita kan, untuk orang yang tidak suka dengan perubahan. Karena ada orang yang memang tidak suka dengan perubahan. Sementara memang perubahan itu memang pasti jadi kan. Nah, mungkin hal terberatnya ya pasti penyesuaian. Mau tidak mau kita menyesuaikan. Karena hal yang berubah itu butuh penyesuaian. Karena adanya fase new normal ini kan kita lihat dari sudut pandang ekonomi juga kita harus bangkit. Iya. Dan Kalau itu masalah. Dan istilahnya kita bangkit, kita harus produktif dan inovatif nih tanpa menyampingkan urusan kesehatan ini. Gitu ya. Jadi sebenarnya menurut Mas Bro lah nih, new normal ini, alasannya new normal ini faktor ekonomi gitu. Kalau saya melihatnya pasti begitulah. Kenapa saya bilang begitu? Kita nggak usah contohkan orang lain. Kita kembali pada diri kita pribadi aja lah. Kita sudah mengalami fase di mana kita
diwajibkan untuk work from home, walaupun kita sendiri itu memilih terjun ke dunia luar dengan jadi relawan, ya kan, karena itu pilihan kita kan. Karena kita berpikir dengan di rumah pun juga kita malah tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu orang lain. Nah, makanya kita pilih jadi relawan untuk membantu orang lain dengan risiko yang ada lah kan. Cuma itu pilihan terbaik. Ya, karena pilihan cuma dua, kita berdiam di rumah membantu pemerintah atau kita turun ke jalan membantu pemerintah untuk mengedukasi. Dan itu yang kita lakukan selama ini kan. Artinya sekarang sudah dibuka dengan dipermudah lagi langkahnya agar masyarakat bisa lebih leluasa untuk mencari kehidupan. Toh yang namanya makan kan itu wajib, dan itu tidak bisa diubah. Biasa makan 3 kali ya 3 kali sehari kan. Biasa butuh beras sekilo di rumah ya butuh beras sekilo. Nah, mungkin diubah menjadi setengah kilo kan. Kebutuhannya tetap. Nah, keadaannya yang berubah. Artinya kita kan harus sesuaikan. Untungnya pemerintah mengasih kita bertahap dengan fase-fase tertentu. Menanggapi fase-fase gitu, apakah itu sudah tepat buat kawan-kawan kalian? Kalau fasenya sih udah tepat, cuman nanti penerapannya nanti yang kita pikirkan. Berarti Mas Bro ragu masalah penerapannya nih? Penerapannya yang kita ragukan. Kalau fasenya udah betul kan. Kembali ke perubahan nih Mas, mau tak mau Mas, namanya perubahan kan harus jadi. Tapi kalau istilahnya untuk kita setelah fase yang kelima, dia kan ada 5 fase nih. Setelah fase yang kelima, itu pun kita tidak bisa bebas istilahnya. Kita ada rasa khawatir kita ini. Ya artinya gini kan. Kenapa kita bilang ini new normal? Kalau bahasa presiden kan jelas tuh. Kita menghadapi tatanan kehidupan yang baru. Artinya kehidupan yang sebelum bulan COVID muncul dengan keadaan Juni ke depan ini itu kan berubah. Baik dari segi kita bergaul, dari segi kita bekerja, ya kan, itu pasti berubah dan ini kan mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi juga. Betul. Dan itu kita masing-masing udah merasakan. Ya, tentu kita merasakan karena kita terlibat langsung di situ. Lain kita masyarakat yang merasakan imbas dari COVID itu, kita juga masyarakat yang berjuang menghadapi COVID itu secara bersama dengan kawan-kawan relawan lainnya. Ini yang ada yang bakal terkejut tidak nih dengan di antara kita terkejut dulu kan apa anjurannya stay at home. Nah, sekarang new normal gitu, sudah habis normal yang baru, artinya sudah ada kelonggaran lah. Ya, kalau secara Mas pribadi Bro sih, ada merasa enggak? Iya, secara pribadi memang saya kaget dengarnya. Oh, kaget. Kaget saya dengarnya. Kagetnya apa nih? Perubahan dari stay at home. Oh, kebijakan berarti. Iya. Kebijakan pemerintah yang menetapkan stay at home menjadi new normal itu berarti jadi kekagetan untuk Mas Bedo. Iya. Oh. Soalnya kan kalau saya sih pikiran begini. Saya orang yang sebenarnya dengan kebijakan work from home pun tidak begitu sepakat awalnya. Kenapa saya bilang tidak sepakat? Melihat kondisi yang ada di lapangan, masyarakat kita itu masih banyak yang mencari rezeki, mencari kebutuhan hidupnya itu dari luar rumah, bukan dari rumah. Kalau bagi para pekerja yang sifatnya bekerja di perusahaan yang benefitnya tinggi atau para pegawai negeri sipil itu aman untuk work from home. Sementara bagi orang yang bekerjanya harian, ya kan, buruh, kuli bangunan, ya kan, kuli panggul, tukang ojek, mereka mau makan apa? Itu kan mereka kerja keluar rumah agar bisa bawa beras balik ke rumah. Nah, itu kan di saat work from home kan di ojek nggak boleh naik penumpang, sementara mereka penghasilan di situ. Kalau mereka harus berkeringat dulu kan, harus keluar keringat, netes keringatnya baru dapat hasilnya, baru bisa beli beras untuk makan. Nah, waktu kebijakan itu pun saya agak kurang setuju. Gimana namanya kita masyarakat dan tinggal di Indonesia ya harus mengikuti aturan yang ada. Nah, hari ini dibuka new normal. Sebenarnya ini juga bukan hal yang baru sebenarnya. Dan ini juga dibahasnya sudah lama, ada isu-isu akan terjadi seperti ini. Baik itu dari segi konspirasi yang kita
saksikan selama ini kan. Ya, dari yang kita tidak bisa melakukan nonton konspirasi, dengan kita stay at home, kita jadi sering nonton. Iya, sarapannya ya konspirasi terus. Kalau dihubung-hubungkan ya betul juga kata mereka yang berkonspirasi itu. Karena suatu saat nanti tujuan dari COVID ini endingnya itu merubah pola hidup yang dari awal berkumpul menjadi bercerai. Karena kalau bercerai biasa ngumpul 10-20 orang ya kan. Sekarang dibatasi satu ruangan itu cuma sekian orang, nggak boleh kumpul jarak 1 meter. Artinya kan kita tidak bisa lagi berjabatan tangan erat nih. Harus ada jarak antara kita gitu. Kehangatannya berkurang ya. Ya, pakai masker kan, cuci tangan. Nah, kalau cuci tangannya kita sepakat itu memang untuk kebersihan. Ya kan, kita bersalaman dengan orang lain itu butuh kebersihan, kita aman, aman. Nah, cuman yang jadi masalah jarak yang ini kita diatur jarak, sementara selama ini dari kita lahir sampai kita dewasa kita jarak itu tidak bisa kita pisahkan, kita selalu berdampingan dan emang kumpul-kumpul itu emang bagian dari masyarakat Indonesia kan, gotong royong. Asal jangan kumpul kebo ya. Nah iya. Kalau kumpul kebo. Mungkin lah kumpul sama kebo. Jadi kalau saya pribadi mungkin tidak terlalu terasa gimana gitulah dengan work from home ke ininya ke apa sekarang ke new normal ini, mungkin saya tidak akan terlalu merasa ke situ ya. Karena memang aktivitas kita ini kan sebagai seorang relawan itu memang sering keluar, sementara mereka yang di rumah itu yang terpaksa di rumah itu mungkin dengan kira-kira dengan adanya kebijakan baru new normal ini ada itu menjadi sebuah kesenangan atau gimana? Ada 2 hal sih yang akan terjadi. Menurut saya ada 2 hal yang akan terjadi. Pertama, ini akan kebablasan. Kenapa bilang kebablasan? Masyarakat kita pasti ada masyarakat kita yang tipikalnya begitu dikasih kelonggaran dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sementara kelonggaran yang dikasih ini bukan untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin, tapi dimanfaatkan seminimal mungkin agar tidak berakibat maksimal terhadap COVID-nya. Ya kan? Karena dengan kita stay at home aja, social distancing itu masih terjadi penularan. Sampai hari ini kan masih penularan, bukan stop, masih terjadi. Masih terjadi. Masih terus menular sana sini kan. Artinya begitu dibuka, orang sudah bisa keluar rumah dengan protokol yang jelas. Itu malah menjadi peluang untuk meningkat kan. Kalau masyarakat kita kebablasan memanfaatkan ini untuk merasa selama ini udah teguh untuk penjara, wah ini kebebasan. Ini bukan kebebasan. Ini justru menjadi kewajiban untuk kita mengikuti protokol yang telah ditetapkan itu. Selain itu untuk memutus penularannya, ya untuk kesehatan kita juga. Nah, memang pasti ada pro dan kontra lah, ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Nah itu wajar. Dan kita di sini bukan membahas masalah setuju tidak setuju, tapi ini lebih kepada kesiapan kita menghadapi new normal. Kalau saya sih mikirnya seperti itu. Bro, kalau aku kurang lebih lah sama kayak gitu. Kurang lebih atau lebih kurang nih? Lebih kurang sama ya. Kalau lebih kurang berarti lebihnya kurangan dikit. Nah kalau kurang lebih kurangan banyak, lebihnya dikit. Tuh jelas. Sama dengan yang sekarang kita lakukan jelas. Nah pertanyaannya, akankah new normal ini menjadi solusi ekonomi yang tepat? Karena kan tadi kita kan Mas Bey kan bilang ini kebijakan berkaitan dengan ekonomi ya. Nah akankah solusi new normal ini untuk kebijakan ekonomi bisa naik? Nah kalau seandainya ini tidak mendongkrak ekonomi kita, bagaimana ke depannya? Tentu itu kan jadi masalah. Kalau alasannya ekonomi ya, kalau alasan ekonomi. Kalau alasannya lain mungkin ini. Tapi kalau kira-kira ada alasan lain? Kalau saya melihatnya ini tidak ada alasan lain selain ekonomi. Ya. Apa bro? Coba? Kesehatan. Kalau kesehatan mending stay at home kan? Bagus di rumah. Kalau Mas Bro? Ya memang ekonomi. Ya. Tidak ada hal-hal lain nih. Soalnya kalau kita stay at home habis itu PSBB lah, itu otomatis
negara pemerintahan sedikit tidaknya membantu. Punya tanggungan, ada kewajiban gitu. Kalau diadakan fase new normal, otomatis kan itu agak ngendor tuh. Ini menarik nih bicara kewajiban ya. Harusnya kalau gitu bukan masalah ekonomi. Iya. Masalahnya itu pemerintah tidak mampu lagi. Iya. Ya kan berkaitan ekonomi jadi juga. yang mana nih? Ekonomi atau pemerintah tidak mampu mensejahterakan lagi, memberi makan lagi yang mereka yang di rumah. Artinya kalau begitu lepas tanggung jawab. Ya, kalau saya kurang lebih sih begitulah. Kurang lebih begitulah. Lebih kurang. Ya, lebih kurang. Ini kan berkaitan dengan tanggung jawab. Ini kita kembalikan masalah tanggung jawab. Nah, nama negara kan bertanggung jawab. Undang-undang kan juga menjelaskan kehidupan masyarakat itu kan yang ditanggung oleh negara. Ya, cuman tulis. Kalau artinya kalau pemerintah merasa ini jadi beban untuk tanggung jawab, pemerintah gagal. Bukan gagal. Ini bukan masalah gagal tidak gagal. Ini kan paham namanya kan. Pemerintah harus paham lagi dong dengan undang-undang kita. Jadi kalau rumusannya tadi masalah tidak takut dengan tanggung jawabnya. Ya. Nah, bukan takut. Dia jadi? Karena kalau saya beropini sendiri, negara kita ini udah tidak mampu. Oh, tidak. Bukan tidak bertanggung jawab. Berarti tidak mampu atau tidak mau? Kalau saya lihat tidak mampu. Artinya kalau pendapat Mas Bro ini negara ini tidak mampu lagi lah gitu ya, tidak mampu lagi untuk membiayai mereka yang harus stay at home. Jadi mungkin inilah jalan. Ini normal dibuka untuk ini melepas tanggung jawab pemerintah. Ya, agar karena kalau tidak bertanggung jawab, kita dari awal pemerintah udah cuek. Nggak ada istilahnya yang stay at home harus BLT turun, sembako turun, nggak mungkin. Berarti kan kita mungkin begini lah, pemerintah dalam segi ini mungkin sudah mengambil beberapa keputusan kebijakan kan. Mungkin ada alasan. Tentu mereka membuat kebijakan tidak setuju kebijakan keluar, ya kan? Dan itu solusi terbaik. Ya, anggaplah solusinya itu ya dengan new normal solusi terbaik. New normal Mas Bro nih solusi terbaik. Terbaik dari yang terbaik lah. Kalau saya ini sebenarnya bisa dikatakan solusi terbaik karena alasannya ekonomi. Kalau sudah berbicara ekonomi mau tidak mau ya harus dibuka lagi. Ya. Begini, masyarakat cuman dengan protokol yang benar. Masalah kayak kita ada negara yang cukup negara pengimpor terbesar lah. Ya kan artinya kebutuhan kita kan banyak diimpor nih. Sedangkan ekspor kita kan lebih rendah daripada impor kita. Artinya kan kenapa kita impor berarti kebutuhan kita butuh banyak kan. Nah, kalau kita tidak mengikuti negara lain yang menerapkan new normal, artinya kita masih menutup diri lah dari negara lain kan. Nah, kemungkinan kan ini kan bakal dibuka nih peluang-peluang ini. Peluang untuk berbisnis dibuka lagi, masyarakat bisa berusaha lagi. Nah, berarti kan kita kuat-kuatan sekarang nih kan. Virusnya kuat, kita juga harus kuat. Dan gini, kita menghadapi fase new normal ini harusnya pemerintah bukan hanya mengedukasi tentang pencegahan COVID, habis itu tentang kesehatan. Pemerintah harus mengedukasi bagaimana ekonomi kita naik dan mengedukasi untuk kita supaya produktif. Nah, kalau kita melihatnya kita harus memajukan pemerintah mengedukasi di saat sekarang belum mulai edukasi, saya pikir salah. Begini, masyarakat kita, kalau saya ini kan melihat semenjak pandemi ini kan BLT lancar nih, bertambah jumlahnya. Nah, kalau sudut pandang saya sebenarnya masyarakat tak usah dikasih BLT sebenarnya. Jadi manja dia ya. Ya, mending dari awal kita atur strategi BLT itu untuk penguatan produktivitas kita. Iya, produktivitas penghasilan masyarakat.
bantuannya tuh untuk supaya masyarakat tuh lebih produktif. Iya, produktif. Jadi untuk bisa UMKM makan mereka. Ya kan, bukan untuk ini beras. Harusnya ini jauh sebelum pandemi. Betul. Iya, artinya kan yang kita tangani itu ekonominya, bukan perutnya. Soalnya kalau misalnya BLT sembako itu cuman sekali. Ya anggap 3 bulan ditanggung. Iya. Masalah utamanya itu 3 bulan tanggung, 3 bulan tidak bekerja. Bulan keempat mau mulai kerja itu bingung. Betul. Mau mulai dari mana? Ya kan? Karena pekerjaan itu yang sulit bukan mengerjakannya, mengawali menjadi pekerjaan itu yang sulit, membuka awalnya itu. Jadi ini masukan lah ya untuk stakeholder, pemangku kebijakan. Untuk kedepannya ya harusnya itu dikuatkan dulu kan, sendi-sendi perekonomiannya diperkuat. Kalau itu udah kuat, otomatis kita tidak terlalu banyak mengimpor barang dari luar. Karena sebenarnya agak blunder juga kan. Dengan kita nih sanggup sebetulnya ekspor. Bukan masalah ekspornya. Sekarang ini blunder. Kalau pandemi Covid ini kita sebenarnya agak mungkin keterkejutan Mas Bo tadi berkaitan dengan ini mungkin. Kita di awal diwajibkan untuk tidak kemana-mana. Jangan kemana-mana, di rumah saja. Setelah berjalan demikian rupa, berbulan-bulan hasil uji coba, ternyata kita bisa dengan cara new normal saja, cukup pakai masker. Kenapa kita nggak dari awal aja menerapkan pakai masker, cuci tangan, ya kan, dengan protokol yang ketat, dengan kebijakan yang ketat, ya kan? Tapi udah lewat. Semuanya sudah berlalu kan. Dan itu juga kenyataannya di negara-negara lain juga mengalami hal yang sama. Artinya kita mengikut tren yang ada pada waktu itu lah ya. Jadi kita kembali ke masalah apakah ini tepat atau tidak kebijakan ini, yang terbaik atau bukan gitu kan. Kalau saya pribadi ya, saya merasa itu bukan yang terbaik. Yang terbaik itu apa? Pemerintah tuh harusnya ini memberikan mereka masyarakat tetap berumah tapi segala kebutuhannya terpenuhi. Itu yang terbaiknya. Sebetulnya iya. Seperti itu. Ya kembali lagi lagi ke situ ya. Kembali lagi dengan ini kan kenapa ada salah satu artinya faktor, ini apa win-win solutionnya kan? Salah satu faktor kenapa new normal ini dipilih itu kan salah satunya selain ekonomi kan terkait dengan tugas buat pemerintah jika menerapkan stay at home, masih dipasang di rumah kan, itu ada tanggung jawab. Nah dengan memilih PSBB saja sebenarnya pemerintah kan, kalau di undang-undang kita kan jelas karantina wilayah. Tapi pemerintah kan tetap memilih PSBB, bukan karantina wilayah yang dipilih. Karena memang kalau kemarin pemerintah pilih karantina wilayah tentu tanggungannya lebih besar. Nah kemampuan kita tentu dipertanyakan apakah mampu apakah tidak. Itu yang pertama kan. Nah kenapa pilihannya kemarin PSBB dan hari ini dipilih new normal? Salah satu alasannya kan itu. Selain ekonomi ada alasan lainnya, pemerintah sudah merasa ini kalau terus-terusan kita bantu pemerintah sudah tidak mampu berdiri gitu. Dia kan gini, PSBB kemarin diadakan karena mungkin dikiranya sesudah PSBB ini corona ini berlalu kelar gitu saja. Padahal kan tidak nyatanya. Soalnya kan vaksin untuk pandemi terdahulu pun tidak ada. Pandemi influenza aja nggak ada obatnya. Ada. Nah, ini kan virusnya kan cuma flu sudah. Flu yang simple, ya kan? Orang flu, ya kan? Terus cuman dia kalau kita daya tahan tubuhnya kurang, terus atau orang punya penyakit lawan, dan itu berbahaya kan? Dan itu yang menjadi masalahnya di situ sebenarnya. Nah, kalau kita berpikiran kemarin dengan 14 hari PSBB itu bisa memutus rantainya, itu sangat tidak mungkin. Dan pilihan PSBB kemarin juga tepat tidak tepat sih. Mungkin coba-coba lah. Ya, tepat tidak coba-coba kan. Kenapa kita kata tepat tapi tidak tepat? Tepat untuk mengurangi orang berpindah tempat, tidak tepat untuk memutus virusnya. Karena masih berjalan juga. Dan fase new normal ini sebetulnya kalau menurut
saya sendiri itu coba-coba juga. Coba-coba juga. Emang tidak ada pilihan lain selain mencoba. Dan kita kan sebagai masyarakat ya berharapnya ini percobaan terakhir untuk kita gitu. Semoga saja ini bukan percobaan, tapi ini adalah kajian dari pengalaman yang sudah kita alami selama berbulan-bulan ini. Dan mungkin juga ini cara agar masyarakat bisa mereka yang di rumah bisa bahagia mungkin ya. Mendapatkan sedikit kebahagiaan. Ya. Cuman kembali tadi rasa jenuh tuh ya. Tapi kembali lagi takutnya masyarakat ini memanfaatkan dengan maksimal mungkin untuk berada di luar. Dan itu juga makanya harusnya masyarakat ini sadar dong. Sadar harusnya. Sadarnya seperti apa? Sadar kalau ini bukan kebebasan yang mereka maksud. Harus ada batas-batasnya. Ada batasannya. Sedangkan yang namanya PSBB yang istilahnya disuruh stay at home itu pun masih banyak yang tak patuh. Banyak tak patuh. Iya. Mungkin itu juga alasannya kan mengapa dibuat new normal ini. Karena sih, apa? Kesadarannya yang kurang. Kalau saya melihatnya sebenarnya bukan nggak patuh mereka. Pilihannya dua. Tapi ada juga. Tidak. Pilihannya dua. Mati karena puas atau mati karena tidak makan. Itu kalau yang berkepentingan keluar. Tapi ada juga yang tidak berkepentingan keluar. Nah, yang banyak itu yang tidak sadar ya. Tapi kan dari sekian persen yang di luar itu kebanyakan memang mereka yang membutuhkan. Ya, semoga memang betul itu yang mereka yang membutuhkan. Dan mereka yang berkepentingan nih harusnya. Dan mereka yang masih keluar sementara mereka tidak berkepentingan mungkin mereka belum sadar kan. Ya, sadar lah. Jadi tugas kita kan semakin berat nanti. Ya, terutama para relawan ini. Memang kalau untuk penindakan kita bisa lah. Cuman mengedukasinya nih yang berat. Nggak masalah gini. Ini kira-kira gini lah. Apa yang akan terjadi nanti setelah diberlakukannya new normal? Kalau disuruh memprediksi agak sulit. Gini aja lah. Saya nggak bisa jawab pasti. Tapi kalau menurut saya ada dua hal yang akan terjadi. Pertama, new normal berhasil, masyarakat kita menjadi masyarakat yang patuh akan aturan pemerintah. Yang kedua, rupa kebablasan akan meningkat. Maunya satu atau dua? Maunya pilihannya pasti yang satu. Pertama. Tapi setiap pilihan pasti ada risiko, dan risikonya tadi rupanya bisa meningkat. Memang maunya yang pertama. Cuman kalau saya rasa penyebarannya yang makin banyak. Iya, meningkat. Prediksi Mas Bro berarti penyebarannya yang meningkat ya. Ya semoga salah kan. Ya semoga enggak. Semoga cuman kalau tidak secara terjadi logika kan gitu. Ya. Sekian bincang-bincang kami pada malam hari ini. Untuk saudaraku yang tidak berkepentingan tetap di rumah, teman-teman tetap di rumah. Untuk yang memang ada kepentingan tetap jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, kemudian menjaga kebersihan. Jangan lupa teman-teman selalu saksikan video-video dari channel Berendeng berbicara seputar training.